Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Haji Nur Yuwono dan Ibu Haji Nur Yuwono, Hajah Nur Yuwono. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdurrahman Al-Gonzaga. Yang kami hormati Bapak Ustadz Imron Rosadi SAG. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Pengajian. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk mengadakan pengajian bersama dalam rangka Milad ke-20 Pusat Dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ibu Maryam. Yang ketiga, sambutan tuan rumah, beliau Bapak Profesor Insinyur Haji Nur Yuwono atau Ibu Hajah Nur Yuwono. Yang keempat, tausiah pengajian oleh beliau Bapak Ustadz Imron Rosadi SAG. Yang kelima, doa sekaligus nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Imron Rosadi SAG. Yang keenam, Milad Pusat Dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid yang ke-20 nanti akan disampaikan beliau Bapak Ustadz Abdurrahman Al-Gonzaga. Kemudian yang ketujuh, foto bersama. Acara yang ke-8, penutup. Setelah penutup, nanti akan diadakan pembagian kado silang oleh pengurus, kemudian sholat jamaah luhur bersama, dan makan siang. Demikian tadi susunan acara pada pagi hari ini. Acara akan segera kita mulai. Marilah kita buka pembukaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Ibu Maryam. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habudul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan tuan rumah, beliau Bapak Profesor Insinyur Haji Nur Yuwono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Imron, Bapak Ustadz Abdurrahman dan Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang di sini. Semoga di dalam pertemuan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan selamat pada acara ulang tahun yang ke-20 ini ya. Namanya apa Pak Imron ini tadi? Pusat dakwah mualaf cinta tauhid. Oh, Pusat Dakwah Mualaf Cinta Tauhid ya. Selamat ulang tahun yang ke-20 ini ya. Semoga pusat dakwah ini nantinya bisa berkembang, maju dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya, karena tanpa ada kegiatan seperti ini untuk menambah ilmu itu memang tidak mudah. Dengan adanya wahana yang seperti ini, mudah-mudahan anggota dari pusat dakwah ini bisa berkembang dan berkembang seterusnya. Jadi kami sendiri sebagai tuan rumah bersama istri ini memang mengikuti sebenarnya acara-acara yang kelola oleh Pak Ustadz Imron dan Pak Ustadz Abdurrahman ini sejak masih sangat kecil ya sebenarnya. Hanya beberapa orang awalnya, 6 orang ya. Sehingga sekarang bisa sebesar ini, alhamdulillah bisa berkembang dan maju sebesar ini. Semoga perkembangan ini membawa manfaat bagi kita semua dan sekeliling kita sebenarnya ya, tidak hanya kita sendiri sebenarnya. Nah, kami sendiri juga sangat terharu sebenarnya dari bapak-bapak bapak ibu yang dulunya belum bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah pandai, yang dulunya belum bisa mengaji, sekarang sudah bisa, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan mengikuti syariat Islam yang telah digariskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kami berpesan sebenarnya ya, mudah-mudahan keakraban dari anggota-anggota ini bisa terjaga, tidak terprovokasi ya. Jadi memang banyak hal kalau kita melihat di dunia informasi media sosial, itu berbagai hal yang bisa kita dengar, berbagai hal yang bisa kita lihat dan kita amati. Kita harus hati-hati memilih hal-hal yang baik bagi kita, baik bagi keluarga kita, baik bagi perkumpulan kita. Jangan sampai dengan adanya berbagai informasi malah kita sendiri ikut terpecah-pecah. Saya kira pesan saya adalah seperti itu. Mungkin dari istri saya mungkin akan menambahkan sedikit dua kata-kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa dan enggak saya kira yang rawuh begitu banyak. Itu apa ya? Betul kata Bapak itu tadi, terharu. Nomor satu terharu karena yang kita mengikuti dari Ustadz Abdurrahman yang dulunya masih habis kemana-mana bawa buku besar itu, buku kecil itu ya, kemana-mana masih seperti itu, tahu-tahu sekarang alhamdulillah sudah jadi Ustadz. Itu luar biasa, saya bangga betul. Ya mudah-mudahan semua yang di sini nanti akan seperti itu. Insya Allah yakin pasti bisa kalau kita betul-betul memenuhi amanah yang diadakan gitu. Terus kemudian
saya dan Bapak mohon maaf sekali kalau selama semua mengadakan pengajian di sini kita tidak selalu ada ikut, karena satu niat kami adalah kepingin memberi kebebasan untuk semua, tidak usah rikuh pikewuh, tidak usah harus wah ikan bunur harus begini harus begitu, tidak gitu. Kita berusaha untuk monggo ini juga ruangan ini berarti udah puluhan tahun ya, itu sudah menjadi milik kita bersama, insya Allah seperti itu. Dan Bapak Ibu di sini selalu ingin mensupport apapun yang menjadi wacana Ustadz Arnot, Ustadz Abdurrahman, gitu. Apapun, termasuk sekarang diganti nama menjadi Pusat Dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid. Nah itu bagus sekali, mudah-mudahan bisa menjadi suatu mempunyai yayasan untuk wadah untuk berkembangnya. Kita support sekali Ustadz Arnold, Ustadz Abdurrahman, semoga arahnya kemudiannya bisa terwujud semua yang diinginkan untuk kemajuan semuanya. Itu saja yang saya bisa haturkan. Mudah-mudahan pusat dakwah Mu'alaf cinta tauhid itu akan semakin berkembang, tidak cuma di lingkungan kita, tapi insya Allah melambar ke lain-lain daerah di luar Jogja. Itu ya. Demikian dari saya, mohon dimaafkan apabila dalam menerima saya dan Bapak bukan sempurna, tapi tidak bisa ada kesalahan lah gitu. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, demikianlah sambutan dari kami. Semoga pertemuan ini nanti bisa bermanfaat, dan setelah ulang tahun yang ke-20 ini pusat dakwah akan menjadi kalau kemarin kelihatannya akan berusaha menjadi yayasan, menjadi pusat dakwah yang istilahnya berkekuatan hukum, saya kira gitu. Jadi dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari beliau Bapak Ibu tuan rumah. Selanjutnya acara yang keempat yaitu tausiah pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Imron Rosadi SAG. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Sebelumnya kepada yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Profesor Insinyur Haji Nur Yuwono beserta Ibu, Bapak Haji Arnot Abdurrahman, juga semua pengurus baik yang saat ini masih aktif ataupun yang tidak aktif, yang sakit rawuh ataupun yang tidak rawuh dari pengajian Ar-Rahman yang sekarang sudah berhijrah menjadi nama Pusat Dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid.
yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, keluarga besar dari pengajian yang selama ini sudah dirintis dengan istiqomah ya oleh siapapun, tapi yang saya tahu ini secara langsung maupun tidak langsung adalah Pak Arnold Abdurrahman. Kita doakan semoga semua yang terlibat, semua yang terkait sampai kemudian pada detik ini dan hari ini bisa sampai terselenggara pengajian, kegiatan yang insya Allah diridhai Allah ini seperti ini. Kita doakan semuanya mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya kita tahu bahwa apa yang bisa kita dapatkan ini, Yunsa Bapak Ibu, semuanya dari karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, termasuk juga kalau bukan panjenengan yang dipilihkan jalan yang terbaik oleh Allah, ditunjukkan jalan yang terbaik yaitu ad-dinil Islam, ya, kita mungkin pada hari ini tidak akan bertemu seperti ini kalau tidak diawali oleh syahadat panjenengan masing-masing di waktu panjenengan masing-masing. Tapi walaupun berbeda saatnya, walaupun ada mungkin yang baru seminggu yang lalu atau 10 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, tapi yang jelas disyukuri saja karena bagaimanapun Allah telah memilihkan jalan yang terbaik bagi kita, bagi Bapak Ibu semuanya, yaitu ad-dinil Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat ya atas miladnya pengajian yang kalau yang 20 tahun yang Ar-Rahman tentunya ya Pak ya, pengajian Ar-Rahman ya. Tapi kalau sekarang ini kan yang menjadi cikal bakalnya dari pusat dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid itu yang sudah 20 tahun. Tapi apapun namanya itu karena sudah menjadi suatu rintisan yang baik yang bisa menjembatani, mewadahi Bapak dan Ibu sehingga bisa mendapatkan sarana untuk bisa tholabul ilmi. Nah ini alhamdulillah patut kita syukuri. Karena apapun Bapak Ibu ya, kalau panjenengan sudah berikrar bersyahadat kemudian tidak diwadahi, tidak difasilitasi dengan kegiatan seperti ini, nyun sewu, mungkin ada hanya yang yang masuk Islam tapi hanya untuk syarat nggo nikah bar kuwi mbuh raro. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi kalau yang jamaah di sini insya Allah tidak, niat berislamnya bukan semata-mata karena mau nikah, tapi betul-betul menyambut dan mensyukuri hidayahnya Allah, dan itu dibuktikan dengan keseriusan untuk menempa diri, memperbaiki diri dan membekali diri dengan ilmu agama. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah iman dan Islam ini. Alhamdulillah. Selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bersama-sama kita harapkan syafaatnya, dan yang semoga berwasilah berlantaran dari solawat-solawat yang Bapak Ibu bacakan setiap kali, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, itulah yang nantinya akan menjadi penanting kita, penolong kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa matur banyak. Yang pertama mungkin nanti kaitannya dengan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua karena kita sebentar lagi akan menyongsong Idul Adha, makanya nanti ada baiknya tetap saya sampaikan. Nah yang pertama Bapak Ibu, walaupun mungkin ini sudah pernah disampaikan
tapi sing jenenge al insan mahalul khata' wan nisyan. Al insan itu manusia, mahalun itu tempatnya, al khata' itu salah, wan nisyan dan lupa. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau mungkin sudah pernah disampaikan, lu udah pernah pengajian apa? Lupa. Ya makanya harus diulang-ulangi lagi. Apalagi mengingat nyun sewu, bukan hanya Pak Nuryono saja yang bangga. Kalau Pak Nuryono jelas karena beliau yang mengetahui dan nyun sewu istilahnya sedikit banyak, bukan sedikit, banyak berkontribusi terhadap perkembangan dari Bapak Ibu. Nah, saya pun juga ikut mengetahui karena setidaknya sebulan sekali atau 2 kali ndereke Bapak Ibu ya untuk dari ngaji alif ba ta ya, dari belajar murotal sampai alhamdulillah tadi yang kita saksikan bersama ya, ibu kita Bu Maryam juga sudah bisa membaca Al-Quran seperti itu, dan saya yakin yang lain juga sudah mulai banyak, bukan sudah mulai, sudah banyak yang juga bisa membaca Al-Quran secara baik. Ini juga patut disyukuri, ini bagian dari kemauan orang menuntut ilmu. Ya walaupun untuk perjuangan seperti ini tidak mudah, karena Bapak Ibu dalamnya jauh-jauh untuk bisa sampai ke tempat ini bukan suatu hal yang mudah, ini butuh perjuangan ya. Nah oleh karenanya man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqon ilal jannah ya. Yang barang siapa berjalan yang mana perjalanannya ini diniatkan dalam rangka tolabul ilmi, maka sahhalallahu, Allah akan memudahkan bagi orang itu tariqon ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Senang boten Bu digampangke jalannya menuju surga? Remen boten Bapak-bapak? Alhamdulillah. Jadi dimudahkan jalannya, walaupun untuk mendapatkan kemudahan itu juga nggak gampang. Artinya apa? Butuh perjuangan. Nggih nyun sewu, ada yang kita tahu dulu, mohon maaf ya, seperti ketika Pak Kuku, Bu Kuku dengan kondisi seperti itu, nggih, itu untuk bisa sampai ke tempat pengajian itu butuh sebuah perjuangan dan pengorbanan yang besar. Nah oleh karenanya apa yang bisa kemudian menjadi kemudahan Bapak dan Ibu bisa sampai di tempat-tempat pengajian yang mana sarana pengajiannya ini sudah difasilitasi, sudah diadakan, ustadz-ustadznya juga sudah, Ibu tinggal rawuh, tinggal mendengarkan ya, itu patut disyukuri karena memang ini yang namanya apa itu tadi untuk mendapatkan ilmu ya, karena itu menjadi miftahulnya jannah, kuncinya untuk bisa menuju surga ya sesuatu. Maka istilahnya orang mau masuk surga itu istilahnya munggah swarga, nggih munggah. Nek mudun kalih munggah itu gampang mana? Mudun. Makanya wong neraka itu gejegur neraka. Nek munggah swarga. Nah, karena apa? Itu menunjukkan satu hal yang susah, untuk munggah itu susah, tapi nek menjegur mawon gampang. Nah, oleh karena itu sesuatu yang sepertinya sepele tapi tetap butuh perjuangan. Oleh karena itu maka kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk supaya tetap bisa istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Apa itu? Orang yang bisa beramal dengan istiqomah itu dia mempunyai kebaikan khairun min alfi, daripada 1000 karomah. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, karomah itu adalah satu makom kedudukan yang dimiliki oleh para wali. Jadi untuk mempunyai kemuliaan itu rasa kudu dadak dadi wong ampuh, wong sing iso mabur semplaku ning ndur banyu nggih. Tapi apa dengan panjenengan bisa istiqomah, itu ternyata apa? Bisa mempunyai kebaikannya melebihi dari kebaikan atau kewalian tadi, karomah itu tadi. Tapi juga untuk istiqomah itu
nggak gampang. Nah, oleh karenanya siapa tahu Bapak Ibu dari jalan yang panjenengan setiap Ahad datang pertemuan ini, besok lagi di mana lagi. Kalau itu bisa istiqomah, siapa tahu itu nanti akan mengantarkan kita salah satunya untuk menuju husnul khotimah. Makanya tidak heran kalau ini antara istiqomah dengan husnul khotimah itu disejajarkan. Sehingga kalau pujiannya gini, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti kita nyuwun gesang ingkang istiqomah, ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Monggo selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma sholli alaihi wa sallim habibillah. Nyuwun diparingi gesang, diberikan hidup yang istiqomah. Oke, yang dengan istiqomah itulah nantinya akan bisa mengantarkan menjadi ketika dipanggil ke hadirat Allah bisa husnul khotimah. Bu, kalau ada ungkapan atau perkataan barang siapa man mata la ilaha illallah, sing sapa wonge mati iso ngucapke la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin pasti masuk surga. Coba Bu saat ini ngendikan mengucapkan semuanya kalimat tauhid ini. La ilaha illallah. Melih. La ilaha illallah. Sebentar malih. La ilaha illallah. Nah, ini kan saat ini gampang diucapkan, tapi kalau kalimat ini tidak dibiasakan, tidak diucapkan, jangan harap nek mau ngucap la ilaha illallah aku wis hafal. Nggih. Wis iso sing klothok. Tapi ada orang yang saat mau meninggalnya la ora iso ngucap, mung la tok. Karena apa? Itu tidak menjadi kalimat pembiasaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Nah, bersyukurlah kalau kalimat-kalimat thayyibah ini sudah Ibu asah senantiasa berentuk tampa nikmat alhamdulillah. Kesandung sithik innalillah. Nggih, ketika bersin alhamdulillah. Orang yang mendengar ucapan bersin ya kamu Allah, sing didongake ya Allah. Nah, ini kalimat-kalimat ini harus dibiasakan. Kalau hanya sekedar menghafal barkuil atau tinggu, jangan harap orang itu bisa mengucapkan di saat akhirnya nanti dengan kalimat-kalimat thayyibah. Oleh karena itu bersyukurlah dengan pembiasaan seperti ini, ya, bisa seminimalnya seminggu sekali bisa ketemu, kita bisa saling mengingatkan dan kita bisa silaturahim. Dan yang jelas yang didapat insya Allah manfaat. Di samping itu lagi dengan niat tadi Bapak Ibu, perjalanan dari rumah menuju ke sini dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sampai di tempat pengajian niatnya ingin menuntut ilmu, ya sudah jelas yang didapat apa? Kemudahan jalan untuk menuju surga. Bahkan juga makhluk-makhluk yang di lautan itu dongake lho, jangan kira malaikat, ikan yang ada, makhluk yang ada itu padha ndongake karo wong sing do nuntut ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya, karena apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia, ingin memegang kuncinya dunia, harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang ingin mendapatkan nantinya di akhiratnya selamat, ya dengan ilmu. Wa man aradahuma, yang ingin mendapatkan kedua-duanya di dunianya mulia, di akhiratnya selamat,
juga dengan ilmu. Inilah pentingnya ilmu. Nah, setelah kita mengetahui betapa pentingnya ilmu, walaupun sedikit banyak nyun sewu, yang namanya ilmu itu tidak semata-mata apa yang panjenengan kira mong iso maca Quran, maca Quran mong. Tidak, itu memang sudah satu kelebihan, satu kesyukuran. Bukan hanya sekedar orang bisa melaksanakan sholat, itu juga satu kanugerah yang luar biasa. Tapi orang biasa nyun sewu Bu, ketika maaf nggih, karena yang namanya akhlak itu pembiasaan. Sesuatu yang terbiasa kemudian kita bergerak refleks tanpa sadar. Maaf, misalnya nemu ana paku ning dalan disingkrahke. Ngerti ana wong kae numpak motor kok standare lali ra dijegreke, langsung diingat. Itu termasuk satu hal kebiasaan yang refleks. Nah, untuk menjadi pembiasaan seperti itu yang sadar refleks itu kalau tidak dilatih ya itu susah. Nah, makanya termasuk kita mengucapkan tadi itu Bu, nggih. Mungkin ada orang yang kalau bersih itu hasih cuman biasa gitu. Tapi kalau itu tidak dilatih, tidak disadari, oh iya wingi pas kalau ustaz dielingke nek bersin kon ndonga. Nah, kalau tidak dibiasakan ya tidak akan menjadi akhlak nanti. Nah, akhlak nggih. Budi pekerti inilah ya yang nantinya dengan kita saling ketemu seperti ini, okay? Kita saling saling menasihati seperti ini. Itulah nanti yang akan menjadi pengingat pada saat kita lupa ono sing ngelingke. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu insyaallah okay, dengan kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini kita akan mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Asalkan kita mau sabar, telaten, okay, dan itulah di ujungnya bisa istiqomah, pastilah nanti akan ada didapat. Dan nggak usah khawatir, nggak usah sedih, Ustaz. Kalau saya kon ngaji kayak Bu Maryam, saya belum bisa Ustaz dan saya malu. Ya, saya belum lancar-lancar ngajinya gimana Ustaz? Bu, Pak, Allah tidak melihat kowe wis iso apa. Kowe isamu apa enggak, tapi usaha yang sudah panjenengan lakukan itu yang dihargai. Okay? Jadi Allah tidak akan membebani, tidak akan memberatkan dengan hasil yang harus Bapak Ibu tunjukkan. Tapi kemauan seperti apa yang sudah Bapak Ibu perlihatkan, itulah yang nanti akan dilihat Allah. Masalah hasil serahkan pada Allah. Jadi sampai dulu Pak Kiai saya seperti ini. Kowe nek misalnya ana wong mati urung iso salat, nggih nyun sewu. Iku iso sampai nggo bahasane nggo jangkar karo malaikat ini. Malaikat. Aku kok ameh disiksa gara-gara aku urung iso salate. Nggih, salahku apa? Lah kowe urung iso salat, urung lancar salatmu. Iya, tapi engko sik malaikat. Lah salahe aku urung patek iso dijabut sik nyawaku. Nah, gitu. Yang penting aku tetap ada kemauan bisa belajar salat. Yang penting aku sudah niat bahwa aku tetap belajar untuk menuntut ilmu, pengen ngaji sama maca Quran sing apik. Lah urung iso sampai apik kok wis dijabut nyawa aku, berarti kan ora salahku. Nah, maka pentingnya niat untuk kita Bapak Ibu selalu memperbaiki dan selalu lebih baik dan lebih baik dari apa yang Bapak Ibu sebelumnya saat ini dapatkan. Itulah yang terpenting, menjadi semakin lebih baik. Nah, oleh karenanya usahanya ini yang penting yang dilihat. Nah, ini satu hal yang insya Allah saya sampaikan di depan terkait dengan karena ini momen dari miladnya Pusat Dakwah Mu'alaf Cinta Tauhid, di mana ini juga adalah mengedepankan supaya bisa kita menambah dan selalu bertambah ilmu kita. Ini sudah saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, karena ini sudah tanggal 3 secara nasionalnya dan juga nanti insya Allah untuk hijriahnya juga kurang lebih hampir sama ya. Jadi sekitar semingguan lagi kita juga akan menyongsong ibadah besar yang mana disyariatkan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sinten Bu? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini kita sambil sedikit-sedikit belajar sejarah. Nah, karena dari satu doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin,
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku turun anak yang soleh. Ingat, karena waktu itu Nabi Ibrahim itu belum punya anak sampai kurang lebih umurnya 80 sampai 86 tahun. Okay. Dan Nabi Ibrahim itu bukannya orang yang biasa, tapi beliau tuh setiap saat itu bisa berkorban 1000 unta, ya, 100 kambing, ya. Dan yang jelas itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang kaya, sampai punya uni seperti ini. Aku kalau untuk korban seperti ini insya Allah biasa. Bahkan kalau sampai aku punya anak, ya, kalau diberi anak laki-laki pun akan aku korbankan. Nah, ini salah satu riwayat yang menjadi sebab kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim. Tidak benar kowe Ibrahim, kowe diparingi anak nunggu amen kok korban ke, kowe duwe anak sampai yang kowe sampai yang ana ngene urung duwe anak. Nah, ini, ya. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim, ya, ketika dari Ibu Hajar lahir Ismail, ya. Nah, ketika sampai di usia kurang lebih 7 tahun, Nabi Ibrahim diberikan mimpi, ya. Mimpi yang pertama tanggal 8 Dzulhijjah, ya, diingatkan, Ibrahim, kowe jeh eling munimu ke tahun muni nek diwenehi anak arep mbok korbanke. Nah, gitu nggih. Istilahnya seperti itu. Wah, tidak bener ya aku ngimpi ngene iki. Wah, paling mimpi biasa. Besoknya lagi tanggal 9 nggih. Di malamnya diingatkan lagi. Wah, nek aku sampai mimpi seperti itu, berarti ini bener ini. Ini Allah mengingatkan aku supaya aku menghormati motor yang lewat dulu, gitu. Untuk ngonten ku lajeng ana pematur mboten seketok. Nah, kemudian setelah sampai di tanggal 9 itu juga baru mendapatkan keyakinan, baru kemudian tanggal 10-nya Nabi Ibrahim, ya, kemudian menyampaikan hal ini pada putranya Ismail. Nah, nanti Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang di saat ini sekarang yang sudah canggih, ya. Kalau biasanya cah sekolah HP-nya kon ngumpulke, ya, kon ngumpulke ben ra ganggu pelajarane. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sing ngasto HP bisa dilihat atau dibuka, ya, surat As-Saffat, ya. Itu yang di situ nanti kalau mau tahu lebih jauh terkait dengan peristiwa yang menjadi sejarah kemudian disyariatkannya berkurban itu di surat As-Saffat, ya. Nah, itu mulai dari ayat 100, ya, Rabbi habli minas sholihin, ya. Tadi yang saya bacakan, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang sholih. Nah, itu nanti di ayat 100, mulai ayat 100 dan seterusnya sampai kemudian ada dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya, ya, bahwa Nabi Ibrahim mimpi kemudian diceritakan kepada anaknya. Kemudian apa jawabnya Ismail? Wahai ayahku, jikalau engkau mendapatkan perintah dari Allah seperti itu, laksanakanlah, ya, maka engkau akan mendapatiku sebagai anak yang patuh. Nah, gitu. Oke. Jadi ini satu gambaran bahwa seorang ayah, walaupun ini sudah betul-betul mutlak itu sebagai satu perintah, tapi dia tetap mau mendiskusikan, mendialogkan. Ini unsur musyawarahnya ada. Jadi orang mentang-mentang, aku dikongkon kalau Gusti Allah nyembelih kowe, kowe nak sembelih langsung enggak. Tapi ini juga ditawarkan dulu. Dan ternyata apa? Nabi Ibrahim mendapati bahwa Nabi Ismail itu sebagai anak yang patuh, enggak bantah karena itu perintahnya Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian, karena Allah sudah melihat, menyaksikan sendiri bahwa ternyata Nabi Ibrahim orang owel, tidak, wah, aku wis mendambakan anakku, tak gadang-gadang pengen punya anak, kok kemudian begitu punya anak kok Allah nyuruh nyembelih, itu janjane piye? Enggak, Nabi Ibrahim enggak membantah itu. Dan kemudian melaksanakan perintahnya Allah itu, yang kemudian apa? Atas kehendak Allah
pisau yang digunakan untuk nyembelih Nabi Ismail ini tidak mempan. Okay. Dan kemudian dengan singkat kemudian digantikan dengan seekor kibas atau domba, gitu, okay. Domba yang besar. Nah itulah yang kemudian semenjak saat itu ya, yang kemudian ini menjadi disyariatkannya Idul Kurban. Ya, yang jelas momennya ini berkaitan juga dengan ibadah haji, yang mana memang dari ibadah haji ini dengan Idul Kurban sangat berkaitan. Karena apa? Ketika Nabi Ismail kecil, Ibu Hajar lari-lari dari Safa dan Marwah. Nah, ini yang kemudian menjadi sa'i ya. Nah kemudian ini yang kemudian jadi ada tarwiyah, Arafah. Nanti Bapak Ibu yang kita tidak bisa nyusewu ke tanah suci, maka ibadahnya kita di tanah air ini, monggo nanti ya ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengajak pada Bapak Ibu, untuk nanti tanggal 8 sebetulnya puasanya bisa nanti di Arafahnya saja, tapi ada yang mulainya tanggal 8 ini kok sing tarwiyah, mulai dari tanggal 8, 9, nah 10-nya nanti nggak usah puasa, karena kalau puasa tanggal 10 dilarang, haram. Nah karena itu pas hari penyembelian. Nah itu nanti silahkan berpuasa. Dan nah ini bagi Bapak Ibu yang sudah meniatkan atau yang sudah statusnya sudah sebagai sahibul kurban. Nah ini mestinya sebelum masuk Idul Adha ini, sebelum masuk bulan Dzulhijjah ini, itu diseyukyakan untuk apa Bapak Ibu? Supaya tidak memotong kuku dan potong rambut, terutama potong kuku. Ya, jadi makanya nanti ya biasanya setiap 3 hari sekali atau paling tidak seminggu sekali wes motong kuku yang enggak ya risih ya. Dan saya juga nyun sewu, apa ini agak panjang sedikit juga risih sebenarnya, tapi karena mengingat itu, saya biarkan. Saya juga enggak motong kuku. Nah ini di antara tuntunan-tuntunan yang disampaikan ketika Bapak Ibu memasuki bulan Dzulhijjah, terutama bagi yang sahibul kurban, itu nanti untuk tidak memotong kuku tangannya ataupun kuku kakinya. Nah Bapak Ibu sekali lagi bahwa keutamaan kurban tinggi disampaikan dalam satu riwayat bahwa Allah akan mengampuni dosa bagi orang yang berkurban sebelum darah sembilan itu sampai ke tanah. Dan diseyukjakan, dianjurkan untuk orang yang sahibul kurban itu bisa menyaksikan, syukur bisa menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tapi kalau saya lebih pilih untuk menyaksikan dan membaca doanya. Kalau untuk menyembelih langsung saya belum berani. Kalau nyembelih ayam saya berani, tapi menyembelih hewan kurban belum berani. Karena itu sebetulnya juga ada maksud ini, sebenarnya itu menyembelih nafsu kita. Berarti Ustaz belum berani menyembelih nafsunya, enggak, cuman enggak tegel aja. Ya kan kadang orang beda ya Pak ya. Nah, apalagi mungkin ada yang kalau melihat darah sampai semaput. Tapi saya enggak, kalau melihat darah semaput enggak. Jadi Bapak dan Ibu, kita syukuri, insya Allah nanti semoga ya ini yang juga perlu saya sampaikan, karena saya sebagian dari Kementerian Agama, ketika kemungkinan nanti ada khilafiyah, perbedaan, ya, ketika Idul Adha tahun ini ada yang tanggal 9 Juli atau mungkin ada yang tanggal 10 Juli. Nah, ini yang orang harus jangan sampai tadi terprovokasi. Boleh beda, tapi jangan sampai menjadikan congkrah. Kalau maaf, yang sahibul kurbannya mungkin bisa saja terjadi. Biasanya kan ini antara yang satunya maaf, satunya NU, satunya Muhammadiyah. Ya, padahal itu jadi satu kelompok sahibul kurban. Ikut kelompok rombongan sapi, berapa orang? 7. Ya mungkin yang 3 Muhammadiyah, yang 4 NU gitu. Nah, ini gimana ini? Itu yang Muhammadiyah tentu akan ikut yang tanggal 9. Yang NU mungkin akan ikut pemerintah yang tanggal 10.
Lah mau sapa nyembelih separuh sih, separuh. Enggak, ya enggak seperti itu ya, malah enggak sesuai syariat. Nanti kalau menyembelih itu jangan menyakiti. Ya, ya boleh monggo nanti yang mau sholat tanggal 9, sholatnya tanggal 9. Yang mau sholat tanggal 10, sholatnya tanggal 10. Tapi sembelihannya ben entuk loro-lorone dibawa di tanggal 10-nya. Toh pada saat penyembelihan itu diberi kelonggaran sampai 10, 11, 12, 13. 10-nya Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, itu kan diambil jalan tengahnya. Nah, itu nggih Bapak Ibu, bahwa jangan sampai persoalan kecil yang kemudian menjadikan kita ada istilahnya orang Jawa tadi congkrah, itu perpecahan. Jangan sampai. Jadi kita tetap harus bisa menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan. Oke, walaupun beda di sisi keyakinan ya ataupun pemahaman, tapi tetap secara sosial masih bisa bersatu dan dijaga keutuhan persaudaraan. Nah, karena nanti ini masih ada agenda lagi untuk ini ya, kaitannya dengan milad pusat dakwah mu'alaf cinta tauhid ini, maka untuk pengajian yang bisa saya sampaikan ya, saya singkatkan dulu, mungkin tidak bisa atau belum bisa ke format seperti biasanya gitu, untuk kita ngajak bareng-bareng membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan langsungkan yang format seperti biasanya, yang kayak gantian membaca, termasuk membaca dengan murotal. Nah, itu insya Allah di kesempatannya akan datang. Baiklah Bapak dan Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk kita yang pertama tadi terkait dengan miladnya pengajian kita, dengan saya singgung tentang keutamaan ilmu, dan juga karena kita menyongsong Idul Adha, maka juga sedikit saya singgung terkait dengan Idul Adha ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah khilafnya dalam saya matur ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalaupun ada kebaikan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.